Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas novel yang belum ada animenya. Ya, yang mau gue bahas ini adalah novel Death Mage. Seperti biasa di video ini gue tuh bakal merangkum web novelnya dari chapter 98 sampai chapter 103. Video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh adalah spoiler untuk kelanjutan manganya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari Vandaru yang membawa mayat naga Skelet King dan dijadikan zombie. Sekarang zombie naga itu dikasih nama Leo. Ya, sekarang negara Taloshem bisa dibilang semakin berkembang. Populasi maupun wilayahnya menjadi luas. Saat ini, Vandaru mulai mengganti jobsnya lagi. Kali ini jobs yang dipilih tentunya berhubungan dengan Guider, karena jobs Guider adalah jalan untuk menjadi champion. Dan yang dipilih Vandaru adalah Monster Guider. Di sini skill memperkuat untuk pengikut Vandaru tuh sekarang berubah menjadi Demon Pet atau jalur iblis. Vandaru juga di sini tuh mendapatkan skill unik yaitu Abyss. Ya, pada intinya semuanya tuh berhubungan dengan demon. Vandaru di sini tuh menjadi khawatir karena demon tuh bisa dibilang dianggap buruk sama masyarakat. Jadi khawatirnya tuh nggak bakal diterima dan itu malah menyusahkan Vandaru dalam berkehidupan masyarakat. Ya, di saat Vandaru khawatir, ternyata ibu Vandaru dan orang-orang sekarang tuh mereka bahagia karena Vandaru udah mengambil langkah untuk menjadi champion. Mereka tuh bisa dibilang bangga sama Vandaru. Di sisi lain, saat ini Rodcore mengamati Vandaru. Ya, Rodcore ini mengamati Vandaru dari para manusia ataupun dwarf yang tinggal di negara Taloshem. Bisa dibilang selama roh mereka masih ada di jalur sistem milik Rodcore, maka Rodcore tuh bisa melihat situasi. Nah, suatu ketika, saat ini Rodcore tuh kebingungan karena dia tuh nggak bisa mengamati Vandaru lagi. Rodcore tuh di sini nggak mengerti dengan apa yang telah terjadi. Rodcore di sini tuh ngerasain firasat yang buruk. Dia di sini menduga kalau Vandaru tuh sekarang memindahkan roh yang tadinya ada di sistem Rodcore, sekarang tuh menjadi pindah kepada sistem yang dimiliki sama Dewi Vida. Di sisi lain, Vandaru sekarang melihat Sam yang terlihat sangat bahagia. Vandaru juga di sini tuh melihat kalau kuda roh milik Sam tuh sekarang terlihat jauh lebih menyeramkan. Warnanya menjadi hitam pekat dan matanya merah darah. Sam di sini ngasih tahu kemungkinan kekuatannya tuh meningkat sejak Vandaru mengganti jobs menjadi jobs Monster Guider. Di sini selain Sam, para bawahan Vandaru yang lainnya juga di sini tuh kekuatannya meningkat pesat. Saat ini juga ada adegan di mana Vandaru melakukan reinkarnasi kepada Ratu Lebah Kemeteri, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Ratu Lebah Pemakaman. Nah, jadi sekarang Vandaru tuh memegang telur lebah yang nantinya kalau menetas tuh bakal keluar Ratu Lebah yang telah direinkarnasi. Saat ini juga ada adegan di mana Vandaru mendatangi Belmont untuk menanyakan kemajuan dari eksperimen. Ya, jadi sekarang tuh bisa dibilang terlihat ada tubuh Tenesia yang diubah menjadi Life Death. Tubuh itu ada di dalam kapsul yang di dalamnya berisi air. Ya, pada nantinya tubuh itu bakal menjadi tubuh Belmont yang baru. Selain itu, ada juga eksperimen yang udah dilakuin sama Luciliano terkait gumpalan daging. Daging-daging itu sekarang tuh menyerupai tangan manusia dan kepala ular.
Ya pada intinya ada beberapa eksperimen yang dilakuin di Taloshen. Saat ini, walaupun kekuatan para bawahan Vandaru meningkat, mereka tuh tentunya tetap melakukan latihan agar pengalaman mereka tuh terbentuk dan tentunya mereka tuh menjadi semakin kuat lagi. Saat ini, Vandaru mendatangi Lizardman dari suku Shasuja. Di sana Vandaru melihat anak-anak Lizardman yang baru lahir. Nah, ketika bayi itu lahir, ternyata bentuknya tuh beda seperti Lizardman lainnya. Bentuknya tuh bukan seperti kadal, melainkan lebih seperti kebuaya. Vandaru di sini ngerasa kalau itu adalah ras baru. Vandaru di sini memberi nama ras itu dengan sebutan Armans. Saat ini Vandaru dan para bawahannya tuh menantang dungeon kelas D yang ada di dekat sarang Lizardman. Tentunya tujuannya tuh untuk melatih para bawahannya. Di sana ada monster slime yang menyerang. Vandaru di sini tuh terlihat senang ketika dia melihat monster slime. Ya bagi Vandaru slime ini adalah monster yang langka dan Vandaru pun di sini tuh sekarang menjinakkan slime dengan ekspresi yang senang. Ya Vandaru ini sering melihat slime di cerita-cerita fantasi, makanya dia tuh sangat senang ketika dia melihat slime. Para bawahan Vandaru di sini tuh tentunya bingung kenapa Vandaru tuh bisa senang hanya karena menjinakkan monster lemah. Vandaru di sini beralasan kalau slime yang sekarang dia pegang tuh nantinya bakal menjadi sesuatu yang hebat. Vandaru di sini pun akhirnya memberikan nama slime yang dia dapat dengan sebutan Cool. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, sekarang Cool tuh udah berubah menjadi Venom Slime peringkat 4. Warna slime yang tadinya hitam tuh sekarang berubah menjadi ungu dan terlihat seperti slime yang sangat beracun. Waktu berlalu, Vandaru terus menaklukkan dungeon dan Vandaru juga selalu membawa slime Cool kemanapun dia pergi. Sekarang, slime Cool berubah menjadi blood slime sejak meminum ramuan yang dikasih Vandaru. Cool sekarang tuh menyukai darah seperti vampir. Nah, di sini bukan cuma Cool. Bawahan seperti Levia juga sekarang berubah menjadi blood flame ghost. Vandaru dan para bawahannya sekarang tuh menyelesaikan dungeon tingkat B dan sekarang mereka tuh ada di ruang harta. Di sana ada bola kristal yang sangat besar. Vandaru di sini tuh ngerasain bahaya dari skill miliknya dan ternyata bola itu seketika langsung retak dan hancur berkeping-keping. Dari bola besar itu ternyata muncullah naga raksasa. Ya, naga itu adalah salah satu dari Evil God atau dewa jahat. Namanya adalah Vidir the Dragon God of Five Sins. Nah, Vidir ini adalah salah satu Evil God yang melayani Raja Iblis Guduranis. Di masa lalu, Vidir tuh melayani Raja Iblis karena dia tuh takut sama Raja Iblis. Jadi bisa dibilang dia tuh melayani Raja Iblis bukan karena kesetiaan. Nah, karena hal itulah, makanya di masa lalu, ketika Vidir ditawarin sama Zakat untuk menjadi dewa di dunia Lambda dan melawan Raja Iblis, Vidir saat itu menerima tawaran tersebut. Jadi Vidir mengkhianati Raja Iblis. Nah, sejak kematian dari Zakat yang kalah dari Raja Iblis, Vidir itu bekerja sama dengan Dewi Vida. Setelah itu Raja Iblis pun dikalahkan. Nah, setelah Raja Iblis dikalahkan, terjadilah perang besar antara Dewi Vida dan Alda. Sejak perang besar melawan Dewa Alda, Vidir ini mengalami kekalahan dan kekuatannya tuh banyak yang hilang. Kepala Vidir yang tadinya ada 5, saat itu dalam perang kepalanya dihancurkan 4. Makanya sekarang Vidir melemah. Vidir tuh bisa dibilang lolos dari penyegelan dan dia tuh bersembunyi di benua Bangaya yang mendapatkan perlindungan dari Dewi Vida. Sejak perang, Vidir pun akhirnya tertidur selama puluhan ribu tahun dengan tujuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Nah, ketika udah sedikit pulih, Vidir dengan menggunakan mananya dia tuh menciptakan sebuah dungeon dan dari sana lahirlah para Lizardman. Nah, dengan para Lizardman yang semakin berkembang, Vidir itu mendapatkan kembali kekuatannya dengan cepat. Dan saat itu 3 kepala yang pernah dihancurkan pun berhasil dipulihkan. Itu artinya tinggal 1 kepala lagi yang harus dipulihkan sama Vidir.
Nah, saat udah hampir pulih, tiba-tiba datanglah Luffy dan menyegel Vidir ke dalam bola kristal besar. Oh ya, Luffy tuh bukanlah Evil God asli dari dunia iblis. Jadi Luffy tuh tadinya adalah bawahan dari Dewa Marduk yang merupakan salah satu dewa di Lambda. Nah, ketika Marduk kalah dari Raja Iblis, Luffy tuh langsung melayani Raja Iblis karena dia mau tetap hidup. Jadi bisa dibilang Luffy tuh bukanlah Evil God asli yang dari awal melayani Raja Iblis, melainkan tadinya Luffy tuh adalah bawahan dari dewa. Ya, pada intinya, ketika selesai menyegel Vidir, Luffy pun langsung mengambil alih para Lizardmen yang tadinya menyembah Vidir, sekarang tuh menjadi menyembah Luffy. Nah, sekarang udah 100 tahun sejak Vidir disegel, dan sekarang segel Vidir terbuka. Dan akhirnya Vidir pun terbebas. Vidir saat ini melihat Vandaru. Vidir di sini ngerasa kalau Vandaru bukanlah manusia biasa. Vidir juga di sini tuh melihat kalau Vandaru tuh menodongkan pistol yang dia tahu kalau itu diciptakan dari darah Raja Iblis. Melihat senjata itu, Vidir di sini tuh ingat bahwa di masa lalu Zakar tuh pernah pengen membuat senjata pistol. Nah, Vidir di sini menduga kalau yang dipegang sama bocah itu adalah pistol yang pengen diciptakan sama Zakar. Vidir juga di sini tuh ngerasain kalau mana Vandaru ini bisa dibilang gak normal, bahkan 2 kali lipat jauh lebih besar daripada miliknya. Melihat itu semua, Vidir pun di sini berhati-hati dan dia tuh menjaga sikapnya supaya gak gegabah. Vidir tahu kalau dia tuh bisa aja dibunuh karena dia saat ini masih belum pulih total. Vidir di sini tuh minta ampun supaya dia tuh nggak dibunuh sama Vandaru. Jadi Vidir di sini bersujud di depan Vandaru. Vidir di sini tuh terpaksa membuang harga dirinya sebagai Evil God. Di sini melihat Vidir yang memohon ampunan, para bawahan Vandaru di sini tuh langsung menenangkan Vandaru untuk gak menunjukkan lagi nafsu membunuh. Jadi sekarang kondisinya tuh Vandaru udah dipenuhi sama nafsu membunuh dan dia siap membunuh. Ya, Vandaru tuh ngerasain kalau Vidir ini adalah sebuah ancaman. Makanya Vandaru menunjukkan nafsu membunuhnya. Tapi di sini para bawahannya mencoba menenangkan Vandaru karena Vidir tuh di sini udah memohon ampunan. Levia di sini ngasih tahu kalau Vidir bukanlah musuh. Bisa dibilang Vidir tuh di masa lalu adalah sekutu dari Dewi Vida. Vandaru pun di sini mulai tenang. Setelah tenang, Vidir di sini ngasih tahu kalau dia tuh sekarang masih belum pulih. Jadi bentuk fisiknya cuma bisa terbentuk di dungeon ini. Vidir di sini ngasih Vandaru sebuah titel Skeleton King. Di sisi lain, saat ini Roadcore akhirnya menyadari alasan kenapa dia tuh tiba-tiba kehilangan beberapa roh yang ada di sistemnya. Ya, Roadcore sekarang tahu kalau Vandaru memiliki Jobs Guider. Roadcore sekarang tuh merinding ketika mengetahui hal itu. Vandaru tuh bisa dengan mudah memindahkan orang yang tadinya ada di sistem miliknya, tiba-tiba langsung pindah kepada sistem yang udah dibuat sama Dewi Vida. Biasanya, kalau manusia mau pindah ke sistem Dewi Vida, mereka tuh harus melakukan ritual terlebih dahulu untuk menjadi ras yang ada di sistem Dewi Vida. Tapi yang dilakuin sama Vandaru nggak gitu. Manusia ataupun ras lain dari sistem milik Roadcore, mereka tuh bisa pindah langsung tanpa harus merubah ras mereka. Makanya sekarang tuh di sini Roadcore menjadi pusing sama kejadian tersebut. Dengan kejadian itu, ditakutkan Vandaru tuh merekrut banyak manusia dan bakal banyak yang pindah sistem. Roadcore sekarang tuh merasa kalau dia tuh harus segera memusnahkan Vandaru. Oh ya, saat ini di samping Roadcore tuh ada Reinkarnator Origin yang mati, yaitu Shimada Izumi dan Machida Aran. Ya, jadi di Origin ini ada konflik antar Reinkarnator, dan Izumi sama Aran tuh mati karena konflik tersebut. Saat ini Roadcore ngasih tahu Izumi dan Aran tentang reinkarnasi ke Lambda dan tentang tugas untuk membunuh Vandaru. Roadcore di sini tentunya ceritain semua yang dia tahu tentang Vandaru, termasuk ketika Vandaru ada di dunia Origin. Di sini Aran sama Izumi langsung menolak tawaran dari Roadcore. Bagi keduanya lebih baik mati daripada harus terlibat dengan sesuatu yang sangat berbahaya.
Izumi di sini ngerasa sebaiknya Roadcore tuh memilih opsi untuk berdamai dengan Vandaru. Izumi merasa kalau Vandaru tuh bisa diajak negosiasi baik-baik. Di sini terjadi diskusi tentang gimana cara mengatasi Vandaru. Bernegosiasi dengan Vandaru bisa dibilang adalah sesuatu yang sangat sulit. Vandaru tuh memiliki segalanya, jadi dia tuh nggak mudah dibujuk. Vandaru juga nggak dekat dengan siapapun ketika di Jepang. Jadi bisa dibilang sangat sulit untuk membujuk Vandaru dengan cara negosiasi. Di sini Izumo sama Aran tuh meminta rekam jejak tentang kehidupan Vandaru di bumi. Keduanya tuh ngerasa seharusnya ada petunjuk di sana. Nah, ketika melihat rekam jejak Vandaru di bumi, keduanya di sini merasa kasihan. Gimana pun juga masa lalu Vandaru di bumi itu bisa dibilang menyedihkan. Bahkan ketika Vandaru meninggal di bumi, paman dan tantenya tuh mengambil uang asuransi jiwanya Vandaru tanpa ada rasa sedih. Jadi nggak ada yang menangisi ketika Vandaru meninggal. Oh ya, gue ingetin lagi kalau Vandaru tuh dari kecil udah kehilangan kedua orang tuanya. Dan dia tuh diasuh sama paman dan tantenya. Tapi ya paman sama tantenya tuh nggak memberikan Vandaru kasih sayang. Yang ada Vandaru tuh saat itu selalu menderita dan dijadiin samsak tinju sama pamannya. Nah, ketika Vandaru meninggal, uang-uang dari asuransi jiwa langsung diambil alih. Bahkan harta kekayaan dari ayah dan ibu Vandaru pun diambil alih sama pamannya. Ya, tapi dengan uang haram itu hidup pamannya langsung melarat karena nggak bertahan lama. Uang itu langsung habis karena bisnisnya langsung bangkrut. Nah, sejak saat itu, pamannya tuh memukuli anaknya sendiri untuk melampiaskan amarahnya. Padahal sebelumnya tuh amarahnya tuh selalu dilampiaskan kepada Vandaru. Izumi dan Aran saat ini kebingungan. Bisa dibilang gak ada orang spesial di kehidupan Vandaru ketika dia di bumi. Jadi sangat sulit untuk membujuk Vandaru menggunakan orang-orang yang disayang ketika di bumi. Izumi sama Aran tuh di sini ngerasa harusnya Roadcore tuh bisa menghidupkan kembali orang tua Vandaru yang udah mati di bumi. Sayangnya, di sini Roadcore ngasih tahu kalau kedua orang Vandaru ketika di bumi semuanya tuh telah bereinkarnasi dan memiliki kehidupannya masing-masing. Dan kedua orang tuanya juga nggak punya ingatan apapun ketika di Jepang. Jadi ingatannya tentang Jepang udah nggak ada. Oh ya, buat yang penasaran, ayah Vandaru tuh reinkarnasi menjadi perempuan yang saat ini tuh mengelola restoran besar di Perancis. Sedangkan ibu Vandaru tuh reinkarnasi menjadi kura-kura peliharaan. Roadcore masih ngobrol dengan Izumi dan Aran. Mengetahui pandangan keduanya terhadap Vandaru, Roadcore di sini ngerasa kalau Izumi sama Aran bisa menjadi penghalang untuk para reinkarnator lain. Roadcore di sini terus berpikir tentang apa yang harus dilakuin kepada keduanya supaya nggak menghalangi jalannya. Roadcore pun di sini nawarin kepada keduanya untuk menjadi roh familiar milik Roadcore. Jadi bisa dibilang seperti malaikat atau asisten langsung dari Roadcore. Keduanya tuh bakal membantu Roadcore dalam mengelola sistem dunia. Ya, dengan menjadi roh familiar, keduanya tuh nggak bakal terlibat dengan Vandaru, apalagi menjadi pengikut Vandaru. Jadi hal itu harusnya nggak mungkin terjadi. Setelah berpikir dan diskusi cukup lama, Izumi sama Aran pun akhirnya mutusin untuk menjadi roh familiar dari Roadcore. Roadcore pun di sini mengubah keduanya menjadi roh familiar. Keduanya tuh berubah menjadi cahaya seperti malaikat. Oke, sekarang kembali lagi kepada cerita Vandaru. Sekarang Vandaru tuh masih ngobrol dengan Vidir. Vidir di sini tuh mau ngasih pelindungan ilahi kepada Vandaru, tapi ternyata nggak bisa. Vidir ngasih tahu ketika dia menyentuh roh milik Vandaru, Vidir tuh ngerasa ada yang aneh dengan roh Vandaru. Roh Vandaru ini bisa dibilang berbeda dengan roh pada umumnya. Di sini Vidir nanyain tentang insiden di mana Vandaru kemungkinan tuh secara nggak sengaja memakan salah satu dari dewa jahat atau Evil God. Nah, di sini Vandaru nggak ingat, tapi di sini Vandaru ngasih tahu kalau dia tuh pernah membaca buku terkutuk dan menyerap buku itu ke dalam tubuhnya. Dan sejak saat itu mananya tuh meningkat 50 juta.
Vidic di sini tuh akhirnya mengerti tentang alasan kenapa Vandaru saat ini tuh nggak bisa dikasih perlindungan ilahi. Itu semua karena Vandaru tuh telah menyerap dewa jahat bernama Buburdura. Ya, Vandaru sendiri tuh nggak tahu kalau ternyata dia tuh menyerap dewa jahat. Vandaru di sini ngasih tahu Vidic bisa memberikan perlindungan ilahi kepada salah satu orang di Taloshem. Vandaru juga ngasih tahu kalau dia tuh bakal membuat patung Vidic di gereja Vida miliknya. Vidic di sini terlihat senang. Dengan banyaknya orang yang menyembah dia, tentunya pemulihan yang bakal dia terima juga bakal menjadi semakin pesat. Vandaru juga di sini minta Vidic untuk menceritakan apa yang terjadi ketika perang yang terjadi di masa lalu. Vidic di sini mulai bercerita tentang awal mula perang melawan Raja Iblis, dan tentunya Vidic juga bercerita tentang perang antara Dewi Vida dan Alda. Vandaru di sini akhirnya mengetahui apa yang telah terjadi di masa lalu. Vandaru di sini terlihat senang karena bisa dibilang ternyata sekutu yang dimiliki sama Dewi Vida tuh bisa dibilang lumayan banyak. Jadi bisa dibilang gak kalah banyak dengan Dewa Alda. Dengan info itu tentunya bakal membuat Vandaru menjadi tenang. Para bawahan Vandaru di sini juga tentunya terkejut tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Bagi para bawahan Vandaru, kalau info sejarah tersebar ke seluruh dunia, harusnya bisa menggemparkan dunia terutama para pengikut Dewa Alda. Vandaru di sini ngasih tahu kalau orang-orang pengikut Dewa Alda tuh pasti nggak bakal pernah percaya dengan kenyataan apa yang telah terjadi di masa lalu. Vandaru di sini masih mengajukan beberapa pertanyaan. Vandaru sekarang tuh nanyain tentang alasan kenapa Vidic gak menyuruh para Lizardmen di masa lalu untuk menyembah Dewi Vida. Padahal Vidic itu adalah salah satu pengikut Dewi Vida. Bagi Vandaru, harusnya Vidic menyuruh Lizardmen untuk menyembah Dewi Vida. Dengan begitu, Vida tuh bakal menjadi cepat pulih dan bisa kembali ke dunia. Vidic di sini ngasih tahu kalau Dewi Vida itu adalah dewi yang sangat terkenal. Tanpa Lizardmen disuruh menyembah Dewi Vida pun udah banyak yang bakal berdoa atas nama Dewi Vida. Vidic di sini ngasih tahu kalau orang-orang di dunia ini tuh nggak kenal dengan Vidic. Bisa dibilang Vidic ini adalah dewa yang gak dikenal. Jadi nggak ada yang menyembahnya. Karena hal itulah Vidic tuh membuat para Lizardmen untuk menyembahnya. Tujuannya untuk memulihkan dirinya. Vandaru juga di sini tuh nanyain tentang lokasi dewa jahat yang lainnya. Sayangnya Vidic tuh di sini nggak tahu tentang lokasi dewa jahat yang lainnya. Tapi di sini Vidic tuh ngerasa harusnya dewa jahat yang bernama Mububujene, dewa jahat itu harusnya tuh ada di kerajaan Noble Orcs. Nah, di sini dijelasin juga bahwa di masa lalu tuh ada orang yang disebut dengan Raja Binatang Babi Hutan. Nah, Raja Binatang itu adalah pengikut dari Dewa Binatang yang merupakan salah satu dewa di Lambda. Namanya adalah Ganpaplio. Nah, ketika perang, Raja Binatang tuh berkhianat dan memihak kepada Raja Iblis. Sejak saat itu terciptalah ras Orc dan juga Noble Orc. Nah, sayangnya Raja Binatang tuh disegel sama champion bernama Farmaun. Nah, karena banyaknya Orc dan Noble Orcs, Raja Iblis pun akhirnya memerintahkan bawahannya untuk mengelola para Orc. Nah, bawahan yang disuruh adalah Mububujene, Evil God of the Degenerate. Sejak saat itu, para Orc tuh berkembang sangat pesat dan para Orc menjadi pasukan yang besar. Nah, ketika perang iblis masih berlanjut, saat itu champion Zakar tuh ngasih tawaran kepada Mububujane untuk segera bergabung dengan pihaknya. Sejak saat itu Mububujene tuh mengkhianati Raja Iblis dan dia beralih bekerja sama dengan Dewi Vida. Ya, jadi bisa dibilang para Orc maupun Noble Orcs, mereka tuh adalah sekutu Vandaru karena mereka tuh pada dasarnya sama-sama adalah pemuja Dewi Vida. Di sini Vandaru beserta bawahannya tuh terlihat kurang suka ketika mengetahui fakta bahwa para Orc maupun Noble Orc merupakan sekutu mereka. Ya, tapi gimana pun juga itu hanyalah masa lalu. Untuk saat ini nggak ada yang tahu tentang pergerakan para dewa jahat beserta para pemujanya. Di masa lalu mungkin mereka adalah sekutu, tapi di masa yang sekarang bisa aja kalau mereka adalah musuh.
Jadi bisa dibilang nggak bisa langsung menganggap kalau dewa jahat adalah sekutu. Jadi harus ada penyelidikan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa dewa jahat lain itu adalah musuh atau sekutu mereka. Di sisi lain saat ini terjadi keributan di antara para vampir. Ya, Gubamon di sini tuh terlihat menggila dan dia menghancurkan beberapa vampir sehingga hal itu saat ini membuat para vampir ketakutan. Ya, jadi sejak kejadiannya Tenesia, Gubamon ini menjadi paranoid. Gubamon ini menjadi sangat curiga kepada orang lain. Ya, Gubamon tuh di sini kesal karena dia tuh percaya sama kata-kata Birkin tentang Tenesia yang berkhianat. Padahal faktanya gak gitu. Sejak saat itu Gubamon tuh gak percaya sama orang lain. Dan dia tuh menjadi paranoid terhadap orang lain termasuk bawahannya. Gubamon ini menganggap kalau para bawahannya juga udah dimanipulasi sama Birkin. Jadi Gubamon tuh paranoid kalau para bawahannya berkhianat. Padahal itu cuma delusinya. Nah, karena paranoid yang berlebihan itu, Gubamon sekarang tuh berpikir untuk membunuh semua para vampir bawahannya. Dengan gitu, Gubamon bisa membuat mereka menjadi undead. Dan tentunya kalau menjadi undead, semuanya tuh berada di bawah pengaruh Gubamon. Dan tentunya nggak bakal ada yang berkhianat. Gubamon di sini mulai membantai banyak vampir untuk dijadikan undead miliknya. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk HS, Kiyotaka, Dino Bagus, Sukasa, Rev, LCGGT, Riantan, Asmam Taka, Sano, Fernando Chandra, Azhar Januri, Nail, Ragil Belhaki, Sasuga, Kuasama, Miocha, Nopal, Sarin Senju, Tinotsu, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.